Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Oke, teman-teman, untuk mempermudah saya izin untuk share screen. Saya melihat ada teman-teman baru yang baru join dengan kita pada malam hari ini di Day Promise. Terima kasih sudah boleh join dengan kita dan mau belajar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar series ya. Jadi seperti tadi Sis Helen mengatakan bahwa kita itu ada dua. Yang pertama adalah pelajaran yang kita bawa dengan topik yang berbeda-beda. Artinya itu topiknya itu bisa berbeda ya setiap dibawakan. Tapi tentu berasal dari firman Tuhan. Tapi ada juga satu series yang dimana kita belajar dari topik yang sama gitu ya. Jadi dan pada beberapa saat ini kita akan belajar dari kisah yang diceritakan di dalam Petrus ya. Dan kita pada malam hari ini akan memulai di 1 Petrus 2 ayat 1. Minggu lalu kita sudah belajar di 1 Petrus 1 ya. Pada malam hari ini sebenarnya kita hanya belajar dari 1 Petrus 2. Kita hanya belajar. Jadi teman-teman pada malam hari ini kalau teman-teman punya Alkitab boleh dibuka. Kita akan hanya berfokus di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai selesai gitu ya. Dan pada malam hari ini saya yakin firman Tuhan itu eh, adalah firman yang hidup ya, yang memberikan kita satu pengertian yang baru, walaupun mungkin kita sudah pernah dengar, ya. Baik, saya akan mulai teman-teman dari 1 Petrus 2 ayat 1. Di sini Rasul Petrus memulai dengan kata karena itu, ya, karena itu. Lalu dilanjutkan lagi, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kalau sesuatu dimulai dengan karena itu, jadi kita perhatikan di sini, Petrus memulai dengan kata karena itu, gitu ya. Berarti kalau sesuatu dimulai dengan karena itu, ada kalimat sebelumnya. Kalau bahasa sekarang mungkin nih gue kasih tahu lu makanya gitu ya. Jadi kayak ada sebelumnya baru ada sebelum alasan sebelumnya baru dimulai kemudian gitu ya. Nah, pertanyaannya apa itu ya? Apa yang Rasul Petrus ngomongin sebelumnya itu gitu ya? Apa sih yang diomongin sebelumnya sehingga ada kata tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah? Teman-teman jawabannya ada di 1 Petrus 1 ya. Ayat kalau kita perhatikan, kita buka di ayat 14 dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Rasul Petrus sudah menjelaskan yang perlu kita lakukan karena ini. Jadi karena apa? Karena kita itu adalah anak-anak. Anak-anak apa? Anak-anak yang taat yang tidak menuruti hawa nafsu. Jadi kita ini udah nggak bodoh lagi karena Rasul Petrus mengatakan kalau kamu mengikuti hawa nafsumu kamu itu bodoh gitu ya. Jadi teman-teman bodoh itu adalah sesuatu yang tidak menuruti firman Tuhan atau tidak taat pada firman Tuhan. Jadi kita mengerti ya kenapa dikatakan bodoh. Kalau Alkitab itu mengatakan tidak pintar atau bodoh, itu berarti bukan karena kita tidak tahu 1 tambah 1 atau kita tidak bisa matematika, tapi karena kita tidak taat pada firman Tuhan. Jadi ini dijelaskan dengan sangat baik ya. Lalu kita tahu juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 selanjutnya ya teman-teman, kalau teman-teman buka di ini saya kutipnya salah. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah itu kudus. Jadi karena Allah itu kudus, maka karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi Allah kita itu kudus. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 17, Allah menyebutkan kita itu adalah anaknya.
dan dia adalah Bapa kita. Jadi karena kita adalah anak, maka kita harus meniru Bapa kita. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, like father, like son gitu ya, dia Hmm. bilang. Jadi sebenarnya, Amin, amin. amin. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kita harus mengerti ya, bahwa Allah kita yang kita sebut Bapa itu kudus. Jadi kalau kita tidak kudus, maka kita tidak diakui sebagai anaknya. Berarti kalau kita bukan anaknya, berarti kita bukan bagian dari apa? Dari keluarga Allah. Jadi kita bukan a part of family, kita bukan bagian dari keluarga Allah. Ini keras banget ya. Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 2 ayat 1. Nah, sekarang teman-teman kita lihat tiga kata ini. Saya bilangnya TKKF karena saya guru, biasanya saya selalu membuat singkatan-singkatan supaya murid-murid saya gampang mendengar. Jadi dikatakan apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi anak Allah yang dikatakan kudus, yaitu kita harus membuang segala kejahatan. Apa itu kejahatan yang dimaksud di situ? Yaitu tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Teman-teman kalau perhatikan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, ini segala sesuatu berhubungan dengan orang lain. Jadi ini ngomongin tentang relasi. Oke, kita ini berbicara tentang relasi. Teman-teman, kalau teman-teman tidak punya teman atau orang lain, teman-teman tidak akan pernah bikin tipu muslihat. Kita tidak bisa membuat tipu muslihat kepada binatang ya, atau kemunafikan, atau kedengkian dan fitnah. Ini semua berlaku ketika kita berhubungan dengan orang lain ya. Jadi kita perhatikan bagian ini ya teman-teman. Nah, kita harus mengerti, saya kembali lagi sedikit bahwa Rasul Petrus menuliskan kisah ini kepada, ini adalah surat yang dituliskan kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Teman-teman kalau perhatikan, ini mereka ini adalah orang-orang yang baru menerima firman Tuhan. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang baru belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka ini kalau dalam kekristenan kita bilangnya ini mereka ini masih baby. Mereka ini baru dilahirkan. Jadi mereka ini adalah orang-orang baru yang baru kenal firman Tuhan. Jadi mereka ini harus diarahkan supaya mereka mengerti apa yang akan dilakukan. Oke. Kita ngomongin sedikit tentang tadi ya, yang itu tipu muslihat, segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian itu tadi yang disebutkan oleh Rasul Paulus ya. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ya. Dan inilah segala kejahatan itu ya. Mari kita lihat sedikit demi sedikit. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, ini ada kata uh, disebut di sini adalah guile. Kemudian deceit atau jadi teman-teman bisa baca sendiri. Intinya di sini adalah penipu. Ya, apa sih penipu? Kalau kita buka bahas kamus bahasa Indonesia, penipu itu adalah orang yang melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri, itu penipu. Jadi biasanya kalau orang menipu, kalau kita menipu, kalau saya menipu, itu biasanya menipu itu untuk keuntungan saya. Jadi ada benefit yang saya terima. Itu biasanya dilakukan penipuan ya. Oke. Lalu dikatakan di situ di dalam bahasa Inggrisnya ada kejahatan. Bahasa Inggrisnya dikatakan adalah malice. Malice ini adalah pikiran jahat. Ya, jadi segala evil thoughts yang kita punya, wickedness. Jadi kalau disebut bahasa Inggrisnya ini semua udah berkumpul jadi satu. Ya, evil naughtiness ini atau evil thought
ini biasanya berhubungan dengan, bentar ya teman-teman, ada bel. Sorry teman-teman, biasanya kalau bunyi begitu di sini lagi ada bencana. Maaf. Oke, semoga tidak ada apa-apa. Oke, baik. Ya, jadi ini biasanya malice ini atau evil thoughts ini adalah satu kata di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa ini adalah orang-orang yang pemikirannya itu mengarah kepada kesombongan, ya, mengarah kepada arogansi, ya. Kemudian lalu ada kedengkian dan fitnah. Jadi teman-teman kalau orang sebut dengki atau fitnah, ini ini kisah, kalau kita pernah mendengarkan kisahnya pamannya Esther ya, Mordekai ya. Jadi dengki dan fitnah, kita itu sebenarnya cemburu sama orang. Ya, karena kita nggak senang sama orang itu, maka kita melakukan hal apapun untuk menjatuhkan dia, bahkan memutarbalikkan fakta, gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah kemunafikan atau hipokrasi ya. Jadi kalau sebenarnya kalau diartikan hipokrit katanya ya, kalau orang-orang Indonesia bilang hipokrit, oh dasar lu hipokrit, munafik gitu ya. Apa sih arti munafik teman-teman? Munafik itu artinya kita tahu yang benar, kita berbuat seolah-olah benar, tapi di belakang layar kita melakukan kejahatan. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan, ini kejahatan, kedengkian dan fitnah, kemunafikan, tipuan, ini semua berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain. Ya, jadi ini berhubungan dengan satu kata, yaitu hati. Ya, sikap kita, hati kita. Ya, mind, our mind. Ya, jadi pikiran kita terhadap orang lain. Ya, atau terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi itu dua hal yang kita pikirkan di sini ya. Jadi teman-teman, dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar itu adalah kejahatan yang dimulai dengan penipuan, kemudian kita kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dari situlah muncul segala sesuatu kejahatan. Karena itu kayak lingkaran setan yang muncul begitu saja. Dan ini selalu bisa ini bisa terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya, teman-teman mungkin kita di bagian ini ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat sejarah ya teman-teman, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ini, mereka ini adalah orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang berdagang, ya, di mana mereka terbiasa untuk mengambil keuntungan dari orang lain, sehingga mereka ini menghalalkan segala cara untuk dapat memperkaya diri sendiri, ya, dan mereka ini punya lifestyle yang punya gaya hidup yang kalau dikatakan itu kayak apa ya, menyombongkan diri sendiri. Kalau orang Jakarta bilang ini gua gitu ya, lu gua punya ini gitu, kira-kira seperti itu ya teman-teman, kalau saya boleh ambil dalam bahasa sehari-hari. Baik, kita teruskan di 1 Petrus 2 ayat 2 ini, kita lanjut di ayat keduanya. Dan jadilah sama seperti bayi. Jadi Rasul Paulus bilang, oke, kalau kamu mau jadi kudus, kamu mau jadi anak Allah, maka kamu harus seperti apa? Bayi yang baru lahir. Kita ini udah besar ya, teman-teman udah dewasa, mungkin udah ada yang menikah atau mungkin kita sudah cukup berumur dewasa gitu. Gimana kita mau lahir baru ya? Mungkin sifat-sifat yang tadi itu, dengki, munafik itu semua ada di kita, ada di saya. Ya. Saya menyadari itu ada di saya. Ya. Tuhan bilang atau Rasul Petrus bilang, katakan kamu harus lahir baru. Apa itu lahir baru ya teman-teman? Gimana kita lahir baru? Apa artinya lahir baru? Lalu dikatakan dari situ,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Teman-teman, kalau bayi itu selalu pengen minum susu, ya, minum ASI. Kenapa? Karena dia lapar. Dan dia tidak peduli mau di kerumunan orang pun, mungkin Bro Pascal ya yang punya anak ya, punya anak kecil ya. Dia nggak peduli mau di mall kayak mau ada pesta kayak mau di gereja kayak dia nggak peduli kalau dia lapar ya pasti mau minum susu ya, minum ASI mungkin ya, susu yang murni gitu ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Jadi teman-teman tidak mungkin kita eh, kita tidak mungkin atau bayi tidak mungkin dia tidak menangis kalau dia eh, lapar ya. Dia pengen pasti minum air susu ya. Tapi di sini teman-teman kita belajar air susu lahir baru itu seperti apa sih yang Rasul Petrus ngomongin ini ya. Ya, jadi ya Rasul Petrus bilang supaya kamu bisa menjadi anak Allah itu ya kamu harus membuang ini, kamu harus lahir baru. Tapi sebenarnya apa sih lahir baru? Lahir baru itu kita tahu bahwa jadi teman-teman pernah mendengar kisah Nikodemus ya. Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bagaimana caranya Tuhan saya lahir baru? Apakah saya harus balik lagi ke rahim ibu saya dan lahir baru? Terus Yesus katakan tidak gitu ya. Barang siapa yang dicelupkan di air dan lahir dari roh, maka dia lahir baru. Jadi intinya lahir baru itu adalah apa? Dibaptiskan lagi ya. Jadi itu lahir baru. Kalau kita mau lahir baru, orang-orang yang mengatakan menerima Kristus itu adalah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Mereka jadi belajar firman Tuhan itu atau air susu yang murni itu desire the milk of the word of God. Itu artinya kita mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roti kehidupan. Tuhan bilang itu ya. Jadi itu makanan kita. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir hanya karena mendengar firman begini. Itu teman-teman uh, ya ini salah satu ya teman-teman. Tapi kita perlu belajar sendiri ya. Di dalam waktu kita perlu belajar firman Tuhan. Lalu tapi kadang-kadang kita berpikir ya, gimana sih caranya saya itu rindu belajar firman Tuhan yang ada di otak saya memikirin mungkin saya lebih memilih nonton apa drama Korea mungkin atau mungkin saya lebih memilih main game hal-hal yang ditawarkan dunia daripada saya belajar firman Tuhan itu terlalu membosankan gitu ya terlalu membosankan apa yang harus dilakukan itu ya nah kita belajar lebih lanjut lagi teman-teman yang selalu ingin ya kalau dikatakan selalu ingin itu berarti desire ya dalam bahasa lainnya desire jadi kita eagerly gitu ya kalau bayi itu kalau dia sudah pengen haus minum susu dia akan menangis screaming ya dia nangis nangis dia untuk dikasih ya dikasih air susu jadi keinginan itu desire itu harus ada di dalam hati kita ya jadi tidak mungkin tiba-tiba begitu aja ya jadi kita harus mendisiplin diri kita untuk menginginkan belajar firman Tuhan kalau enggak kita enggak akan bisa-bisa ya teman-teman yes jadi eh, ya baik, nanti saya lanjutkan bagian ini. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi teman-teman, kita itu tidak mungkin menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan roh kalau kita masih hidup dalam kedagingan kita. Ya, seperti mendengarkan firman Tuhan bagi sebagian orang, mendengarkan firman Tuhan ini adalah kebodohan. Kenapa? Karena itu bagi mereka adalah omong kosong. Kenapa teman-teman ada di sini sekarang mendengarkan firman Tuhan? Karena teman-teman digerakkan oleh Roh Kudus.
Kenapa kita bisa digerakkan oleh Roh Kudus? Karena kita mengerti firman Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan, belajar firman Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita untuk bisa mencukupi nutrisi rohani kita. Kalau nggak akan mungkin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman katakan, saya itu kok malas banget ya belajar firman Tuhan. Berarti teman-teman harus lagi meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan atau meminta Roh Kudus supaya kita diberikan apa? Keinginan untuk belajar firman Tuhan. Ya, dunia dan roh itu tidak akan mungkin bersatu. Ya, pasti pilih salah satu. Baik, air susu yang murni ini tadi di ayat 2 ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Teman-teman, susu murni itu bukan, kalau kita tahu ya teman-teman, teman-teman pasti sering belajar ini dulu di kelas ya. Susu murni itu, yang kita katakan susu murni itu adalah ASI ya kalau bagi manusia. Jadi susu yang ada di kaleng itu bukan susu murni ya teman-teman. Itu susu kaleng namanya gitu ya. Kenapa tidak disebut susu murni? Karena itu bukan diperuntukkan sebenarnya untuk manusia. Itu hanya penolong saja. Jadi susu murni itu biasanya tidak tercemar dan tidak bersalah ya, atau artinya ini adalah sesuatu yang pure, yang murni. Berarti belum bercampur dengan apa-apa. Itu murni. Murni itu tidak tercampur dengan apa-apa ya. Lalu apa itu susu murni? Yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah susu murni buat kehidupan kerohanian kita. Karena kita adalah bayi yang baru lahir, maka kita butuh makanan, butuh susu untuk membuat kita bernutrisi, ya. Susu murni itu adalah makanan pertama yang dimakan oleh bayi untuk mendapatkan nutrisi. Firman Tuhan adalah makanan yang pertama yang harus kita peroleh untuk membuat kita kehidupan kerohanian kita bernutrisi, untuk menyingkirkan yang tadi itu, kedengkian, kemunafikan, ya, dan teman-temannya yang lagi itu, segala kejahatan itu tadi ya. Jadi teman-teman ini sangat jelas banget firman Tuhan berbicara kepada kita. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi kalau kita bisa simpulkan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 ini kita bisa simpulkan bahwa untuk kita bisa menjadi anak Allah maka kita harus mengkonsumsi susu murni yaitu firman Tuhan. Siapa yang mengkonsumsi susu murni? Yaitu bayi. Kenapa? Teman-teman boleh salah satu mungkin Sis Helen bantu saya baca di Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Sis Helen boleh bantu saya? Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Baik, dan dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Jadi dilahirkan kembali ini sudah jelas tadi dijelaskan harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi teman-teman kita tahu ya, dilahirkan ini bukan sesuatu yang secara harafiah dilahirkan dari rahim lagi ya, tetapi dilahirkan dari dari roh ya. Jadi dikatakan tadi kita tidak mungkin bisa mencintai hal-hal yang bersifat spiritual kalau kita itu tidak dilahirkan atau kita tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Itu tidak mungkin. Kita akan selalu mencintai hal-hal yang duniawi ya. Jadi kita sudah belajar di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Baik, kita lanjut ya teman-teman karena ini agak panjang.
Di 1 Petrus 2 ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ada kata mengecap, ya. Teman-teman, mengecap itu artinya apa sih? Mengecap itu makan, ya. Jadi di situ ada proses. Lalu, ya, kalau kita mau mengecap, itu kita harus makan sesuatu. Kita nggak mungkin mengecap kalau tidak ada makanan di mulut kita, gitu ya. Apa yang kita kecap itu? Yaitu susu murni tadi yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Apa itu firman Tuhan? Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar mengecap, jadi kita mengerti kebaikan Tuhan itu kalau kita mengerti firman-Nya. Jadi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan selalu bilang, ah Tuhan itu jahat. Aku sudah baik, aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Banyak sekali kita, mungkin kita tidak pernah melakukan kejahatan ya. Tapi kok saya nggak dapat apa-apa mungkin gitu. Atau mungkin saya nggak diberkati gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengecap kebaikan Tuhan itu? Yaitu dari belajar firman Tuhan. Jadi kembali lagi di 1 Petrus 2 ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka kamu akan mengerti kasih karunia Tuhan. Jadi grace of God. Jadi teman-teman, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti kasih karunia. Kita hanya berpikir bahwa ya udah, aku pokoknya gitu aja gitu, atau gue gitu aja. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, teman-teman, kalau bayi ya, kalau dia kelaparan, dia akan menyusu ya, menyusu kepada ibunya, dan dia akan kedengaran kayak mengecap gitu, kayak rasanya enak banget gitu ya. Karena memang itulah yang dibutuhkan. Teman-teman coba makan sesuatu yang teman-teman nggak suka. Saya nggak suka makan keju misal. Kalau saya dapat keju kayak mau dilepeh gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak suka gitu ya. Jadi teman-teman kita harus menyukai firman Tuhan itu supaya kita bisa melihat ya mengecap kasih karunia Tuhan. Kalau nggak kita nggak akan ngerti kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu akan terlihat dari mana? Jadi untuk mengerti kasih karunia, teman-teman, untuk kita tahu bahwa kita mengerti kasih karunia itu, kita melihat bahwa kita bisa melakukan perbuatan baik yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, orang yang selalu melakukan kejahatan, berarti dia tidak memiliki kasih karunia. Kasih karunia itu datang dari mana? Ya dari Tuhan, ya dari Allah. Kita manusia ini kita berdosa, nggak bisa berbuat kasih karunia. Bagaimana caranya kita berbuat kasih karunia? Ya tadi lahirkan kembali. Jadi kayak balik-balik lagi ya teman-teman. Oke, lanjut. Di 1 Petrus 2 ayat 4, dan datanglah kepadanya. Inilah sambungannya. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat, dihormat di hadirat Allah. Di sini di 1 Petrus 2 ayat 4 ini nggak jelas nyanya itu siapa. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan kita tahu nyanya ini adalah Yesus. Tapi kalau kita lihat yang lain itu kalau kita perhatikan di translate yang lainnya di New Living Translation dikatakan di sini you are coming to Christ. Jadi ada jelas dikatakan di situ. You are coming to Christ. Christ itu berarti Yesus. Jadi jelas ya bahwa kepadanya di sini itu berarti adalah Yesus. Jadi datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup itu yaitu Yesus, ya, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Teman-teman, kalau kita perhatikan konteks ini ketika Rasul Petrus mengatakan ini banyak orang-orang yang terpilih untuk dipilih Allah untuk menjadi uh, alatnya di dunia ini untuk ya orang-orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih sebenarnya, tapi mereka tidak mengakui Kristus. Karena mereka, kenapa mereka? Mereka apakah mereka belajar firman Tuhan? Yes, mereka belajar firman Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak percaya Yesus Kristus? Karena mereka tidak menerima kuasa roh. Jadi mereka tidak mengerti kasih karunia, ya. Ya, dan aku pun. Jadi teman-teman ini kita perhatikan ya
bahwa Allah itu disebut atau Yesus Kristus itu disebut batu yang hidup. Ya, jadi kita mengerti di 1 Petrus 2 ayat 4, nya itu artinya kita harus datang kepadanya, nya itu kepada Yesus Kristus. Jadi dikatakan tadi di ayat 3, teman-teman kalau perhatikan teman-teman di situ tadi di ayat 3, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, apa yang kita lakukan? Datanglah kepadanya, kepada Yesus Kristus, ya, yaitu batu hidup. Oke. Di ayat yang oke, teman-teman, kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi kita dilahirkan kembali ya teman-teman oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi kita tahu teman-teman bahwa sebenarnya kita itu supaya kita boleh mengecap kasih karunia tadi yang kita bicarakan di ayat sebelumnya, kita harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Oleh siapa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sebenarnya kita ini nggak berarti. Ya, kita ini sia-sia sebenarnya ya. Dan kita ini nggak ada pengharapan. Jadi jangan teman-teman berpikir, atau mungkin ada kita berpikir ya, karena saya berbuat baik, maka saya bisa selamat gitu ya. Tidak. Jadi karena kita semua, kalau kita perhatikan ini kasih karunia semua ya. Jadi nggak ada yang kita bisa banggakan dari hidup kita. Jadi teman-teman kita belajar lagi melalui 1 Petrus 1 ayat 3 bahwa karena Yesuslah bangkit. Jadi kita tahu Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus kita. Dia lahir ke dunia ini. Makanya teman-teman mungkin pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa sih Yesus harus lahir dari bayi ya? Kenapa dia nggak tidak tiba-tiba besar aja gitu ya? Kenapa teman-teman? Karena dia ingin belajar ketaatan. Seperti yang di ayat yang pertama tadi ya. Belajar taat. Belajar memahami bahwa, belajar memberikan pemahaman kepada manusia kita yang jahat ini, bahwa sebenarnya kita bisa taat. Ya. Dan Yesus itu sudah mati di kayu salib, namun dia bangkit kembali. Jadi kebangkitan Yesuslah yang membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Ya, jadi di 1 Petrus 1 ayat 2-3 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan. Jadi teman-teman, kita bisa dilahirkan kembali atas. Jadi teman-teman jangan berpikir begini ya, ya udah aku dibaptis aja, sudah gitu ya, sudah selesai gitu ya. Ya berarti aku sudah sudah menjadi keluarga Allah. Bukan itu. Kita bisa saja dibaptis secara fisik, tetapi sebenarnya kita tidak dibaptis secara rohani. Kita tidak belajar taat kepada Tuhan, gitu ya. Jadi teman-teman kita harus mengerti, untuk bisa dilahirkan kembali kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak akan mungkin mau dilahirkan kembali, ya. Kayak Nikodemus, dia bisa bertanya kepada Yesus karena dia belajar firman Tuhan, ya. Oke. Sedikit lagi teman-teman di 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu ya bahwa Yesus itu adalah batu yang hidup. Dan dia mau, karena kita sebagai anak Allah, maka kita juga adalah batu yang hidup. Untuk kita dibangun menjadi satu rumah rohani. Teman-teman mengerti ya konsep bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu kita. Ya, jadi rumah itu kita. Rumah rohani itu kita ya teman-teman, bukan gedungnya ya.
Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi persembahan rohanilah yang berkenan kepada Allah, ya. Oke. Jadi bagian-bagian ini kita sudah belajar tadi. Jadi kalau kita ingin menjadi batu hidup, maka kita perlu dibangun atas firman Tuhan juga yang hidup. Jadi firman Tuhan itu hidup ya teman-teman. Kalau firman Tuhan itu tidak hidup, maka kita tidak akan bisa bertobat. Itu yang harus kita pahami. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bertobat karena orang lain bilang, bukan karena firman Tuhan, itu bisa bertobat juga, tapi hanya sebentar. Jadi kayak kumat gitu ya. Jadi tiba-tiba bertobat, tiba-tiba jatuh lagi gitu ya. Tetapi kita harus punya dasar. Untuk membangun rumah itu dia harus punya dasar yang solid ya. Baru dia bisa bisa berdiri kokoh ya. Oke. Kita belajar lagi lebih dalam lagi di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Tadi kita udah mengerti batu hidup. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Teman-teman mungkin ingat ya kisah di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kisah ini bercerita tentang Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu ngomong sama batu itu gitu ya. Tapi karena orang Israel ini keras tengkuk dan si Musa ini sudah ditekan, wah, kalau kita baca kisahnya, akhirnya Musa nggak berbicara. Musa apa? Pukul batunya ya. Dan karena itu, kalau kita baca kisah ini, Tuhan mengatakan, kamu tidak akan pernah melihat apa? Negeri perjanjian. Ya, jadi dia tidak pernah melihat, walaupun dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak pernah memasuki apa? Memasuki tanah Kanaan. Karena kasus ini ya, kisah ini. Karena sebenarnya batu yang disuruh oleh Allah untuk Musa berbicara itu bukan batu sembarangan, yaitu batu yang hidup, yaitu Yesus. Jadi kita mengerti ya teman-teman, ketika Tuhan atau ketika Petrus berbicara tentang batu hidup di sini, ini berbicara tentang Yesus Kristus ya, sebagai batu yang hidup. Jadi kita itu bisa menjadi batu yang hidup itu hanya karena melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau mengenal Tuhan, kalau kamu mengenal Bapa, kamu harus melewati saya gitu ya. Jadi ini jawaban yang mungkin banyak ditanya juga ya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Tidak ada Yesus di perjanjian lama, mungkin ada juga yang bertanya seperti itu ya. Ya, jadi tadi kita sudah belajar ya bahwa Bapa kita, Yesus menginginkan kita menjadi anaknya. Dan kita tahu bahwa Allah itu kudus. Maka kita harus kudus ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harus kudus ya. Baik. Sekarang teman-teman mempersembahkan persembahan rohani. Ini kita masih omongin di 1 Petrus 2 ayat 5. Apa artinya mempersembahkan persembahan rohani? Bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan rohani? Apakah teman-teman kalau pergi ke gereja atau mungkin ya teman-teman memberikan persembahan uang dalam bentuk apakah itu yang disebut persembahan rohani? Jawabannya tidak ya teman-teman. Persembahan rohani itu yang berkenan kepada Allah apa sih sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita baca di 1 Petrus ini, sepertinya dia nggak memberikan kita clue ya. Apa sih sebenarnya maksudnya persembahan rohani? Apa itu yang dimaksud dengan eh, persembahan rohani itu? Teman-teman kita mungkin bisa buka di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kalau kita buka di Roma 1 ayat 1 sampai 2, Sis Helen atau Sis Amel atau Bro Pascal boleh bisa bantu saya untuk membacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Thank you, Sis Helen. Jadi kita sudah mengerti ya, ketika Tuhan mengatakan mempersembahkan persembahan rohani, ini tidak berbicara tentang uang. Ini berbicara persembahan yang benar, yaitu tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Pasti maksudnya tubuh kita. Teman-teman, tadi saya sudah menyebutkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, ya. Itu makanya as much as possible ya, sekuat tenaga kita di dalam pertolongan Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya sih teman-teman? Apakah kita tiba-tiba kita kayak persembahan itu terus kita dimasuk, enggak, bukan itu ya teman-teman. Artinya mempersembahkan tubuhmu itu bukan berarti kita potong tangan kita terus persembahan, bukan itu ya yang dimaksud di situ. Yang dimaksud di sini adalah kita menjadikan tubuh kita, seluruh tubuh kita ini menjadi sesuatu yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu teman-teman bahwa misalkan merokok itu bukan membuat tubuh kita sehat, yang kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Lalu kita tahu bahwa merokok itu tidak membuat kita sehat, tapi kita merokok. Itu berarti kita tidak membuat tubuh kita menjadi persembahan. Atau misalkan kita tahu main game itu membuat saya nggak bisa tidur. Tapi saya pengen banget main game. Kita main game sampai jam 3 jam 4 pagi gitu. Terus besok paginya kita tepar, nggak bisa bangun, nggak bisa belajar firman Tuhan. Apakah kita menjadi persembahan yang hidup? Jawabannya tidak. Atau mungkin teman-teman eh, apa ya? Mungkin kita nggak makan dengan benar gitu ya. Atau mungkin kita makan Indomie terus gitu ya. Lalu kita merusak kesehatan kita sendiri. Apakah kita membuat tubuh kita menjadi persembahan yang benar? Tentu tidak. Ya, karena bukan mungkin ya, dengan makanan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental. Kita udah belajar, pasti teman-teman pas belajar banyak ya, bahwa sebenarnya apa yang kita makan itu menjadi itulah kita gitu ya. Jadi makananmu itulah kita. Gitu. Jadi kalau kamu makan A ya nggak mungkin tubuh kita bisa memproduksi Z gitu ya. Kalau kamu makanan-makanan sampah ya pasti yang dikelola tubuh adalah sampah dan hasilnya adalah tubuh kita tidak baik ya atau tubuh kita tidak menjadi persembahan yang kudus buat Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan ya. Jadi itu yang dimaksud di sini ya teman-teman. Baik. Jadi apa artinya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Transform by the renewing of our minds. Jadi pikiran kita ya. Teman-teman, kalau kita tidak belajar, teman-teman kita pasti banyak stres ya, apalagi mungkin bagi yang sudah berkeluarga ya, punya anak, punya istri, punya tanggungan ya, punya segala macam itu kadang-kadang kita under stress. Wah, gimana ya anak saya, gimana ini, gimana itu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol pikiran kita dan kita jadi stres. Dan kita mungkin nggak bisa tidur ya. Dan akhirnya itu mempengaruhi kita. Dan kita jadi sering marah-marah, di mana-mana marah-marah gitu ya. Ini kita bukan menjadi persembahan yang hidup. Tapi apakah kita bisa lari dari kenyataan itu? Mungkin sulit ya teman-teman. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan setiap hari, itu menjadi satu kesejukan buat kita untuk iya ya. Teman-teman pernah nggak begitu ya? Saya sering loh teman-teman begitu ya, stres gitu ya. Mungkin ada begitu banyak kesulitan dalam hidup kita dan kita kayak stres gitu ya. Kayak nggak bisa mengontrol pemikiran kita. Jadi firman Tuhan itulah yang bisa renewing our minds, mengubah pola pikir kita, mengubah hati, ya. Oke, baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini sebenarnya kalau teman-teman buka apa yang dituliskan Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 6. Sebenarnya dia mengutip dari Yesaya atau Yesaya 28 ayat 16. Sama di situ. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, sama ya. Jadi ini sebenarnya Rasul Petrus mau berbicara tentang siapa ya. Dikatakan di situ kalau kita baca siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau di dalam Petrus tidak akan dipermalukan gitu ya. Jadi kita harus kembali ke konteksnya ya teman-teman. Pada saat itu, pada waktu Petrus menuliskan ini, banyak orang-orang yang baru mendengar firman Tuhan itu mereka gelisah, mereka dipermalukan gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pengharapan gitu ya. Dan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 28 ayat 16 ini, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Ya, sesuatu yang dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi siapa yang percaya? Percaya ini berarti kita berbicara tentang iman, ya teman-teman. Faith. Jadi ketika kita berbicara di sini, di 1 Petrus 2 ayat 6, Rasul Petrus mau berbicara tentang iman. Ya. Lalu kita lihat lagi di Efesus 2 ayat 20 sampai 21 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi kalau kita perhatikan lagi bahwa kita tahu ya teman-teman, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah kalau kita memiliki Yesus sebagai batu penjuru kita. Ya, jadi teman-teman tahu ya batu penjuru, teman-teman tahu ya batu penjuru ya. Batu penjuru itu biasanya kalau kita mau meletakkan satu bangunan, ya, mau kalau bangun bangunan gedung itu ada namanya batu penjuru. Jadi kayak digali ke dalam tanah untuk bisa membuat dasarnya, gitu ya, menahan bobot yang di atasnya. Semakin berat dasar, semakin berat bangunan di atasnya, biasanya batu penjurunya itu semakin kuat ya. Atau misalkan kapal lah ya. Kapal itu kan biasanya ada batu yang diletakkan untuk menahan kapal itu bisa tetap di sana gitu ya. Jadi Rasul Petrus sedang berbicara tentang hal itu ya. Baik, di 1 Petrus 2 ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Jadi, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah, sorry, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi kita percaya ya teman-teman, ketika si Petrus atau Rasul Petrus berbicara tentang di 1 Petrus 2 ayat 7, dia berbicara ada dua golongan, mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Artinya mereka yang memiliki iman dan tidak memiliki iman. Ya, jadi kita mengerti supaya kita bisa sama seperti Bapak kita harus memiliki iman. Kalau kita nggak punya iman, ya kita nggak akan bisa ya teman-teman untuk bisa menjadi anak Allah. Nggak mungkin bisa. Gimana caranya? Gitu ya. Oke. Di 1 Petrus 2 ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi kadang-kadang kita berpikir mereka tersandung padanya, itu artinya siapa? Artinya firman Tuhan ya. Kadang-kadang teman-teman banyak juga, ya saya secara pribadi, kadang kita mengerti ya firman Tuhan, tapi kita nggak bisa melakukannya, sulit banget. Kayak kita tahu tapi kita nggak bisa melakukannya. Itu tadi yang kita ngomongin tentang munafik ya. Jadi kita tahu sebenarnya, tapi kita nggak bisa melakukannya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak betul-betul taat. Jadi kita kayak mengimani itu setengah-setengah gitu ya. Jadi kita nggak betul-betul taat kepada Tuhan. Jadi kita merasa kita kayak, aduh, firman Tuhan ini kayak membuat saya makin berasa bersalah gitu. Kita offense dan kita kayak merasa, aduh, ya udahlah, saya nggak usah belajar firman Tuhan gitu ya. Karena kita merasa kayaknya saya nggak bisa melakukan ini. Lalu akhirnya kita terus menerus di dalam hidup kita tidak bisa
taat kepada firman Tuhan. Teman-teman, secara manusia kita tidak akan pernah bisa taat kepada firman Tuhan. Nggak bisa. Tetapi di dalam rohania, dalam spiritual, di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita, pengertian kita melalui firman Tuhan, maka kita bisa taat. Kalau dengan kemanusiaan kita nggak bisa taat. Makanya tadi seperti bayi itu diumpamakan ya, dia itu butuh makanan. Jadi makanan kita itu adalah firman Tuhan. Jadi teman-teman kalau teman-teman berpikir saya sudah mengerti semua firman Tuhan, saya nggak perlu mendengar khotbah, saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu ini. Teman-teman harus mikir lagi ya. Ini saya sebenarnya ngapain gitu ya? Apakah saya tersandung atau apakah saya betul-betul sebenarnya mengerti esensi dari firman Tuhan itu, atau saya sebenarnya kayak gini ya, di 1 Petrus 2 ayat 8 ini, take it for granted, ya sudahlah, memang saya sudah begini Tuhan, terima aja apa adanya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mengerti ya dan paham sebenarnya Tuhan itu mau kita taat gitu ya. Jadi dia nggak mengharapkan dari kita yang gimana kamu harus bisa bikin mukjizat, no gitu ya. Tapi kamu taat belajar firman Tuhan, that's it. Itu aja yang dia minta dari kita. Tapi susah banget ya. Saya juga merasa susah, teman-teman. Makanya kita perlu bergantung kepada Tuhan setiap hari ya. Baik, sedikit lagi teman-teman, di 1 Petrus 2 ayat 9, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Karena itu jadi kita bukan sembarangan ya teman-teman, kita dipilih. Terpilih itu berarti ada yang tidak terpilih. Kalau kamu dipilih berarti ada orang lain yang tidak terpilih. Gitu ya. Karena kita itu adalah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi teman-teman, karena kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu kasih karunia itu tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Karena Tuhan itu sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Apa terangnya yang ajaib? Yaitu firman Tuhan lagi ya teman-teman. Makanya kita belajar ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pernah ya dengar kata-kata itu? Itu bukan hanya dinyanyikan ya teman-teman, tapi itu memang firman Tuhan itu adalah terang yang ajaib yang bisa memberikan kita pertobatan. Gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa mungkin bertobat begitu saja kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Oke. Baik. Selanjutnya di 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Jadi teman-teman, kita sudah mengerti tentang belas kasih. Kita sudah mengerti bahwa uh, di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi eh, apa namanya, menjadi anak Tuhan yang taat, yang tadi disebutkan di ayat yang pertama itu, kita harus kudus karena Allah kita adalah kudus. Saya menyebut kamu anak saya, maka kamu harus hidup seperti saya. Itu yang Tuhan bilangnya. Jadi sebenarnya kita mengerti ya teman-teman bahwa esensi dari 1 Petrus 2 ini, kita belajar bahwa sebenarnya Allah itu hanya mau bicara kepada kita begini. Saya ini sudah membeli kamu gitu ya. Kamu itu anak saya gitu. Saya adalah bapak kamu. Jadi karena itu kamu harus hidup seperti saya. Itu Tuhan mau bilang begitu. Tadi seperti yang kita bilang, like father, like son gitu ya. Jadi kita tidak akan mungkin disebut anak Allah kalau kita tidak seperti Allah. Allah itu bilang, saya itu kudus ya, kamu harus kudus juga. Itu yang Tuhan mau bicarakan. Satu ayat lagi dan kita akan mengakhiri bagian ini ya teman-teman. Di 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudara yang kekasih, aku menasehati kamu supaya kamu sebagai pendatang, perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Jadi teman-teman, kita harus mengerti bahwa kita ini hidup di dunia ini bukan selamanya. Kita bukan
kita tidak akan permanent citizenship di dunia ini ya teman-teman. Karena Tuhan bilang kamu tidak, kamu hanya menumpang di sini. Jadi dikatakan kepada kita karena kamu perantau, kamu pendatang, maka kamu harus menjauhkan diri kamu dari keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan-keinginan daging teman-teman? Tadi kita sudah belajar di ayat 1. Jadi kita untuk bisa kembali untuk sebentar ya teman-teman. Untuk kita bisa kembali menjadikan atau menghilangkan tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ini, satu yang dikatakan adalah kita harus belajar firman Tuhan, kemudian kita dilahirkan dari air dan roh, dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau kita nggak lahir dari roh, teman-teman, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan sebaliknya ya teman-teman. Ada orang berpikir kita bikin perbuatan-perbuatan baik supaya kita selamat. No. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan perbuatan baik itu karena Tuhan sudah pertama mengasihi kita. Jadi untuk kita tadi, untuk kita udah belajar ya, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ini terjadi. Ini adalah kejahatan yang tadi dijelaskan oleh Petrus. Ini kejahatan ini terjadi di dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan ini berbicara tentang hati. Ya, jadi sebenarnya yang paling sulit itu menjaga hati, ya, menjaga pikiran kita, our minds. Ya, kadang-kadang itu membuat kita memikirkan hal-hal yang jadinya jatuhnya seperti duniawi ya. Jadi untuk itulah kita perlu bergantung kepada firman Tuhan. Jadi karena kita tahu ya kita ini lemah ya teman-teman. Saya secara pribadi saya lemah kayak tiap hari. Aduh, saya kayak jatuh di dalam dosa yang sama gitu ya. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan kembali kita tahu ya, oke, Tuhan, saya salah di sini, saya harus bertobat di sini. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah, kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan pengertian kita. Padahal pengertian kita itu adalah pengertian dunia. Baik, teman-teman, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Pelajaran ini masih part yang pertama, akan ada lagi part yang kedua. Semoga Tuhan, semoga Roh memberikan kita pengertian supaya kita mengerti bagian ini karena ini dalam banget sebenarnya ya firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.